Gulma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kemal Andreas. Semoga teman-teman tidak bosan berkali-kali bertemu di Serupa Gulma. Serupa Gulma adalah sebuah kegiatan kolaborasi yang diinisiasi oleh seluas Tanah Merah. Harapannya dari kegiatan ini tuh adalah bisa mengumpulkan banyak komunitas independen yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan juga ingin memperkenalkan gerakan-gerakan positif yang telah dilakukan oleh komunitas-komunitas tersebut. Dan oleh sebab itu tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya sudah mengundang, bukan saya sih, Ainun. Tim saya sudah mengundang seseorang yang mewakili sebuah komunitas yang luar biasa di Bandung. Di sini saya sudah hadir bersama Kang Zul. Halo, Kang. Halo, Kang. Oke, Kang Zul. Kang Zul itu dari komunitas berarti ya? Komunitas. Komunitas atau NGO atau lembaga atau apa? Kami Sebutan lebih komunitas? senang menyebutnya komunitas. Komunitas. Sekumpulan warga biasa. Atau gerombolan bukan? Bukan. Lebih ke komunitas ya. Komunitas Transportation for Bandung. Transport for Bandung. Transport for Bandung atau disingkat jadi TFB. TFB. Oke. Wah, luar biasa teman-teman. Ini kita seru banget, kita akan ngomongin transportasi di Kota Bandung. Tapi sebelumnya aku pengen cerita atau ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Zul ini, Kang. Kang Zul sudah bergabung dengan TFB berapa lama dan juga sebagai apa di sana? Saya itu tertulisnya mah sebagai co-founder. Co-founder, mantap. Tapi baru bergabung 2022. Oh gitu? Ya. Oke. Sedangkan TFB sendiri didirikan 2020. Gimana bisa begitu? Co-founder yang gabungnya belakangan. Oke, Nah, oke. gitu. Gini ceritanya. Oke. Transport for Bandung itu didirikan oleh Kang Raihan, Oke. foundernya. Mm-mm. Beliau itu Oke. besar di Tangerang, Mhm. sekolah di Jakarta. Oke. Pasti merasakan gimana transportasi di Jakarta. Siap. Nah, kuliahnya di Bandung. Bukan di Kuliah di Bandung Bandung. sih. Jatinangor. Di Jatinangor, di Sumedang. Ya, tapi itu masih Bandung Raya lah ya. Ya. Terus merasakan tertampar fakta Mhm. bahwa transportasi di Bandung itu ya Bagus jauh. banget. Bagus banget. Jauh kalau dibandingkan sama Jakarta. Oke. Berarti itu tahun berapa Kang Rehan itu? 2000-an? 2017. 2017-an. Oke. Akhirnya beliau memutuskan buat membuat suatu wadah yang menampung keresahan-keresahan warga tentang transportasi umum massal di Masalah Bandung Raya. Di Bandung Raya. Oke. Meskipun Sumedang ya studi Meskipun kasusnya. Sumedang, tapi kan Kecamatan Jatinangor masih termasuk ke Perbatasan lah ya. cekungan Bandung gitu kan, masih dianggap Bandung Raya. Betul. Dibentuklah Transport for Bandung dengan izin dari Transport for Jakarta. Oke, berarti ini tuh berjejaring ya? Berjejaring. Oke, berarti ada Transport for Jogja. Ada. Oh, oke. Ada. Yang pertamanya itu Jakarta. Oh, pertama Jakarta. Kalau Jakarta jelasnya transportasi massalnya udah Dari seperti apa kita tahu. Udah lama mereka ya, Ya. bergelut dengan transportasi. Ya, tapi tetap ada isu-isu juga yang perlu Oke. diangkat di sana. Makanya teman-teman di Jakarta mendirikan Transport for Jakarta. Oke. Nah, kota-kota lain atau wilayah-wilayah metropolitan lain, kalau ada penghuninya yang mau membentuk Transport for nama kota, Oke. itu boleh-boleh aja. Oke. Dengan syarat di kotanya atau di wilayah metropolitannya ada transportasi umum massal, Oke. ada isu yang mau diangkat, Ada isu yang diangkat. dan izin ke Transport for Jakarta. Oke. Oh, izin aja Izin gitu aja. ya. Boleh nggak pakai nama Transport for dan dengan nuansa logo yang serupa, Oke. yang selaras. Kalau Jakarta kan logonya J, Betul. lingkaran. Oke. Yang Bandung B, lingkaran, warna hijau gitu. Warnanya beda-beda. Ya. Dibentuklah gitu Transport for Bandung. Oke. Awalnya Kang Raihan solo karir. Sampai akhirnya mungkin kewalahan ya tahun 2022 teh. Oke, betul. Pasca Covid lah. Pasca Covid. Jadi selama Covid itu masih sendiri. Oke. Tahun 2022 mungkin kewalahannya saya juga nggak tahu apa Yeah. yang terjadi. Saya lihat postingan di Transport for Bandung. Oh, oke. Karena saya juga udah concern, udah gatal banget sama kondisi transportasi umum di Bandung Raya. Nah, kalau Kang Zul kenapa bisa gatel gitu sama transportasi di Bandung Raya? Karena jelek. Oke. Berarti pengguna transportasi publik ya?
pengguna tapi nggak harian banget. Oh, oke. Dulu waktu kuliah juga tahun terakhir bolak-balik Bandung Oke. Bogor gitu, seminggu 3 kali lah ada. Waktu SMA pas belum punya SIM naik Damri, Oke. naik angkot itu Oke. ya udah biasa. Dan Heeh. berapa tahun bahkan sampai saya lulus kuliah ya sampai tahun 2022 itu Betul. kondisinya masih gini-gini aja. oke. Ya paling armadanya aja berubah. Yang tadinya busnya goyobot gitu, sekarang pakai AC. Oke. Tapi Yang tadinya bus sistemnya- Bombay gitu ya. Iya, tapi sistemnya ya sama-sama aja. Kita Oke. masih bayar cash, Betul. dan nggak terintegrasi tarifnya Betul. antara bus dengan angkot dan Betul, lain-lain dan lain-lain. Saya gatel. Oke, diajaklah sama Kang. Oh, ngelihat postingan. Lihat postingan Oke. open recruitment. Oke. Nah, inilah saatnya. Cocok. Oke. Waktu itu syaratnya bikin esai 500 kata. Oh ada syaratnya. Ada Begini syaratnya saya. waktu itu. Bikin esai 500 Terus kata. kata. 500 apa 1.500 Ya, ya, saya lupa. ya. Alasannya kenapa peduli sama transportasi di Bandung dan pengen gabung Transport for Bandung. Oke. Oke. Luar biasa ya, Ternyata sangat masuk. ini ya. Oh masuk, Ternyata masuk. Oke. Dan satu lagi Kang Aldo. Jadilah bertiga. Oke. Nah, yang dua ini mau disebut apa? Ya udah co-founder aja. Oke, co-founder. Itulah ceritanya kenapa. Oh. Walaupun gabungnya belakangan, Ya. ditulisnya sebagai co-founder. Oke, meskipun rentannya cukup lama ya, berarti 2 2 tahun, 2 tahun co-founder karena emang butuh wakil pendiri. Wakil pendiri. Butuh tanagi sih. Butuh lagi. Ya. Oke, nah barulah dari situ mulai beraktivasi hingga sekarang ya di Ya. transportasi for Bandung teh. Nah, menarik ya. Sebelum kita mungkin gali-gali lagi soal TFB gitu. Mungkin saya pengen tahu tadi menarik ya, Kang Zul cerita soal keresahan transportasi di Kota Bandung. Emang seresah apa? Sejauh mana sih? Terutama kalau kita lihat hari ini ya. Faktanya tuh mungkin bagi teman-teman yang kan penonton dan pendengar Surupa Gulma banyak juga yang dari luar Bandung. Mungkin mereka juga pengen tahu, kan mereka nganggap oh Bandung tuh bagus dan sebagainya gitu. Nah mungkin Kang Zul bisa cerita emang tadi dibilang sejelek apa kalau jelek dan kayak gimana sih transportasi di Kota Bandung? Cobalah jalan kaki di Bandung, Oke. maka akan terasa. Bukan cuma trotoarnya yang jelek. Heeh. Ya ada sih beberapa segmen jalan yang trotoarnya bagus gitu, tapi kan apakah itu membangun konektivitas antara tempat yang kita tuju Oke. dengan tempat asal kita? Enggak juga, karena hanya di beberapa kawasan dan ya itu tujuannya untuk apa ya? Wisata. Estetika. Oh estetika malah ya. Oke. Cuman pupur. Ya, coba yang benar-benar tinggal di kawasan permukiman. Oke. Antapani. Antapani siap. Bisa beraktivitas sehari-hari jalan kaki terus naik transportasi umum ke tengah kota. Oke. Warga Antapani. Iya. Nggak bisa ya Antapani ya? Di mana ya naiknya? Walaupun ada angkot dari terminal Antapani, tapi angkot itu headway-nya kan nggak jelas. Nggak jelas. Kadang 5 menit, kadang 20 menit. Ya, belum ngetemnya. Belum ngetem. Durasi perjalanan tidak bisa diperkirakan. Betul. Reliabilitas rendah. Betul. Preferensi masyarakat tidak ke sana. Oke. Ya kalau melihat Bandung, cobalah jalan kaki di Bandung. Naik transportasi umumnya. Menjelajah kemana aja ngebolang gitu. Rasakan sampai malam. Rasakan sampai malam. Oke. Bisa pulang nggak? Tanpa mesen Gojek. Tanpa Gojek ya? Sorry, tanpa mesen transportasi online. Ya. Tantangannya itu ya, challenge-nya itu ya. Oke. Dan pengalaman Kang Zul gimana? Pengalaman saya waktu ke Jakarta tahun 2017 aja. Oke. Saya bisa pulang malam naik KRL. Oke. Jam segitu masih ada Transjakarta? Ada. Oke. Terus saya pernah diajak sama saudara ke Singapura, apalagi. Di sana tuh ada hal yang baru saya sadari. Oke. Ternyata bisa berjalan kaki dengan bahagia itu karena ada transportasi umum. Ya, benar. Jadi kita punya reason Oke. untuk kita berjalan kaki. Dari tempat nginep ke stasiun MRT kan jalan kaki. Betul. Jadi ada alasan ya jalan Iya. kaki tuh. Kalau biasanya kalau nggak ada alasan lebih baik naik motor. Betul. Naik motor, naik mobil pribadi gitu ya. Motor, naik mobil pribadi atau pesan aja ojek online, taksi Betul. Udah online. ada di depan rumah, Iya. di depan tujuan Langsung, kita langsung. Point to point. Point to Dengan point. minim sekali jalan kaki. Betul. Akhirnya Indonesia mendapatkan gelar negara paling malas berjalan kaki. Ternyata lebih karena
struktur Karena infrastrukturnya sebenarnya bukan karena kita malas-malas banget gitu ya. Betul. Karena nggak mendukung sebenarnya. Oh, oke, menarik. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah fakta bahwa Bandung itu menjadi kota paling macet di Indonesia ya. Berarti ya. Itu ada hubungannya nggak dengan transportasi publik? Sangat. Gimana Kang Zul melihat itu? Penyebab kemacetan itu apa sih? Nah, kita berangkat dari situ dulu. Penyebab kemacetan itu apa sih? Ini bukan menurut saya, ini bukan menurut Transport for Bandung, tapi menurut matematika. Penyebab kemacetan adalah terlalu banyak kendaraan pribadi. Betul. Loh kok bisa? Kalau gitu perlebar aja jalannya. Itu kan solusi-solusi yang biasa ditawarkan ya? Ya, kalau nggak dilebarin jalan, bikin flyover gitu. Tapi kendaraan pribadi itu yang paling banyak memakan ruang persatuan kepalanya. Jadi Kayak boros mobil, sekali penggunaan lahan. Mobil yang harusnya bisa 7 jadi 1 gitu ya. Isinya paling 1. Betul. Mobil itu panjangnya 4 meter persegi. Kira-kira lebarnya 1,5 meter persegi. Betul. 6 meter persegi dihabiskan oleh satu orang. Iya. Sementara jalan sulit ditambah. Iya. Oke lah. Katakan menambah jalan itu bisa menyelesaikan kemacetan. Mau seberapa lebar lagi dibuatnya? Betul. Fasilitas publik mau ditaruh di mana? Betul. Kita butuh sekolah, butuh rumah sakit, butuh puskesmas, butuh utilitas yang lain. Butuh pemukiman. Betul pemukiman. Kalau semuanya dibuat jadi jalan, permukimannya kemana? Digusur. Makin ke pinggir kota. Betul. Makin jauh dari pusat kota, makin butuh orang terhadap kendaraan pribadi. Iya benar. Makin macet lagi. Semalkama ya. Iya. Oke. Terus mau jalan yang diperlebar selebar apapun, tetap saja akan menemukan traffic konflik. Nah, apa itu traffic konflik? Apa tuh? Dalam mobilitas ada 7 traffic konflik. Pertama, sequencing. Sequencing tuh Jalan. Inilah. Patutur-tutur. Jarak antar mobil satu sama mobil lain. Kedua, side by side. Side by side itu ada yang searah, pagi gigir searah. Betul. Ada yang pagi gigir berlawanan arah. Betul. 3, ya udah 3 itu. Terus keempat ada diverging. Berpisah. Kelima ada merging atau sebagian gitu ya? Orang bilangnya converging. Bergabung. Terus keenam ada crossing. Bersilangan. 7 ada lane changing itu ubah bergeser, arah. Bergeser. Pindah lajur. Dari 7 itu 4 yang terakhir merupakan pelambatan alami. Alami. Kalau ada 2 kendaraan mau saling bergabung lajur, betul. Pasti salah satu melambat. Ngebut dua-duanya tabrakan. Buat dua-duanya risikonya itu, betul, tabrakan. Apalagi kalau crossingnya udah jelas. Iya. Kalau yang pagi gigir atau patutur-tutur itu kecil lah kemungkinannya, walaupun bisa juga tabrak belakang. Iya. Tapi yang 4 ini pelambat utama di tempat yang padat yang dipenuhi kendaraan pribadi gitu. Jadi mau jalan yang dilebarin selebar apapun, bikin flyover sebanyak apapun, tetap aja di suatu titik di depan nanti akan ketemu konflik itu. Oke. Entah itu orang yang merging, entah itu orang yang mau keluar dari lajur, entah atau itu ketemu gabung. Ada yang pindah lajur gitu. Itu pasti ketemu dan pasti melambat secara alami. Oke. Dan terjadilah yang disebut phantom traffic. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Tapi kok macet sih? Ya, itu sering kalaman nih sama saya juga. Iya. Itu namanya phantom traffic. Itu bisa jadi karena di depan sana mungkinnya jauh nggak kelihatan. Sesederhana ada orang pindah lajur. Padahal jalannya lebar. Abis itu selesai gitu ya. Abis itu selesai nggak ada apa-apa. Kayak saya di Simpang Dago gitu Kang. Di depannya ada apa sih gitu? Apalagi Simpang Dago ada lampu merah. Betul. Itu kan crossing. Kalau crossing ada lagi pengaturan lampunya kan. Pasti menyebabkan bukan pelambatan lagi, berhenti malah. Betul. Kalau gitu solusinya flyover aja dong.
ya tetap flyover juga hanya menyelesaikan masalah crossing, Betul. konflik crossing, betul. tapi konflik yang lain yang 3 Iya, itu iya. enggak. Kepala daerah kita kan banyaknya itu. Ya. Tolong dipikirkan lagi. Oke. Nah, itu yang pertama ya Oke. tentang konflik. Konflik tentang Yang keduanya tadi berkaitan sama penggunaan ruang. penggunaan ruang. Oke. Sekarang bayangkan ada 80 orang yang bergerak, masing-masing pakai satu kendaraan pribadi. Oke. Berarti ada 80. 80. Katakanlah motor, Ya. 80 motor. Berapa kemungkinan konfliknya? Wow, bisa banyak, bisa dikali, kalau matematik kali 7. Lebih. Bisa lebih ya. Anggap satu orang berkemungkinan tabrakan dengan Oke. 79 orang lainnya. Oke. Berarti 80 kali 79. Oke, betul. Hampir 6.400 konflik yang mungkin konflik. terjadi. Tapi itu kan konfliknya kalau tabrakan A tabrakan dengan B Ya. sama dengan B tabrakan dengan A. Iya. Berarti bagi 2 aja tuh. 3.000 sekian kemungkinan tabrakan. Iya. Sekarang 80 orang itu masukin ke dalam satu bus. Oke. Konflik nggak? Enggak sih? Nggak. Hilang konfliknya. Nah, kemacetan itu adalah konflik yang sangat banyak. Oke. Jadi semua orang melambat karena nggak mau senggolan, nggak mau tabrakan. Oke. Gimana caranya kita meminimalkan konfliknya? Masukin ke bis. Masukin jumlah orang yang banyak Ke satu tempat. ke satu tempat yang massal. Yang di dalamnya konfliknya berkurang. Konfliknya berubah sih Berubah. sebetulnya. Jadi ke ih, bau ketek. Tapi kan bukan tabrakan yang mematikan. Dan bukan sesuatu yang memperlambat jalan, kemacetan. Kan tadi objektifnya macet ya gitu ya. Konflik tetap ada. Misalnya semua orang naik bus, antara bus ada potensi konflik. betul. Tapi begini, matematika lagi. Oke, matematika. Untung saya antropologi ya jurusannya, nggak belajar yang kayak gini. 1 juta orang. Oke, 1 juta orang. 1 juta sekarang contohnya bukan 80. 1 juta orang itu bisa diangkut oleh Transjakarta dalam sehari. Oke. Dengan berapa unit bus kira-kira? Bagi 60, 80, 60. Satu itu tuh berapa ya? Satu bus jumlahnya? Macam-macam sih, ada yang 120. Anggaplah biar gampang 100 gitu ya. 100 berapa ya? 1 juta bagi 100. Saya antrop nggak tahu. 1 juta bagi 100, 10.000. 10.000. Tapi kan bus itu jalannya berulang ya, beberapa ritase. Tepatnya adalah sekitar 4.000. 4.000-an. 4.000 bus. Ada konflik ada, cuma kemungkinannya di antara 4.000 itu. 1 juta. 1 juta. Bisa menekan sebanyak Bisa itu. menekan sebanyak itu. Dari jutaan hanya ribuan. Jadi ribuan. Wah, kendaraannya. Rasionya gede banget berarti ya sebenarnya. Tapi kemudian kenapa si transportasi publik tidak dipilih oleh masyarakat Bandung? Apakah mencukupi transportasi publik yang ada di Apakah Bandung? ada pertanyaannya? Ya contohnya itulah Transjakarta bisa ngangkut 1 juta orang sehari dengan 4.000 unit. Oke. Sekarang ada berapa puluh? Tapi itu hitungan itu resmi. Resmi ya? Resmi. Oh, 1 juta berapa gitu. Oke. Kalau di Bandung kan jumlah unit busnya hanya 100 sekian. Iya. Cukup nggak? Penduduk Bandung 2,5 juta. Iya, betul. Angkatan produktifnya berapa? 1, sekian juta mungkin ya. Betul. Nah, sekian juta itu untuk Bandung Raya atau Kota Bandung ya, nanti bisa dikoreksi lah. 86%-nya pakai kendaraan pribadi. Lebih dari setengahnya. Hampir semuanya dong, 86%. Iya sih. Gimana nggak macet? Iya. Dan itu menjadi dampak atau nggak penyebab ya dari kenapa Bandung menjadi juara macet di Indonesia. Oke. Nah, terus kalau misalnya dibandingin dengan kota lain, Bandung ini posisinya gimana? Dibandingin kota lain ya? Kalau sama Jakarta udah jelas lah ya. Ya, tapi kalau kota-kota di luar Jakarta mah kayaknya yang ada juga yang paling mending deh gitu. Bandung mah sangat jauh jelas tertinggalnya. Yang paling mending Semarang. Oh, Semarang ya? Paling mending. Jogja itu sekarang berkurang katanya unitnya. Unit transportasi bisnya. Oke. Padahal pengalaman saya Kang ya, kalau ke beberapa daerah tuh kayaknya yang paling banyak angkotnya di Bandung malah dibanding di tempat lain gitu. Bogor juga banyak deh. Oh, Bogor banyak juga. Tapi
tidak signifikan pengaruhnya dengan kemacetan. Bandung malah lebih macet. Karena kepadatan penduduk juga sih. Dan Oke. mungkin pola mobilitasnya ya. Iya. Karena orang Bogor banyak yang kerja di Jakarta, bergeraknya ke Jakarta. Iya. Kalau Bandung kan, ini kota Bandung di tengah-tengah, Betul. di sekelilingnya ada kabupaten lain sama kota lain. Semuanya merangsek Semuanya ke tengah ke kota. tengah kota. Iya. Kondisi transportasi umum yang tidak bisa diandalkan, jujur saja, Betul. orang kabupaten sulit ke kota. Iya, betul. Salah satunya Tanpa saya juga. kendaraan pribadi. Betul. Ya, kerasa betul. kan. Kerasa banget, susah banget. Ketika saya mau ke daerah Simpang Dago dari Ciparai, jauh sekali. Atau zaman dulu ketika ketika pertama kali ospek kan di DU tuh, Ya. dari Ciparai, mikir sekeras mungkin gimana ini cara naik ke DU dari Ciparai, susah banget gitu. Apalagi kudu subuh, terus pulang malam itu PR. Nah, itu tandanya transportasi publiknya tidak bisa diandalkan. Ah. Kalau yang bisa diandalkan mungkin nggak akan harus pergi subuh. Iya ya, harusnya Iya. kalem ya gitu ya Harusnya dengan waktunya. setengah jam On time gitu ya. On time dengan headway yang terjaga gitu. Betul. Iya, waktu itu kenapa saya subuh karena pikirnya takut ngetem. Pasti. Dan iya ternyata. Nah, tapi kan kadang selain tadi ya bahwa penyebabnya adalah transportasi kita yang nggak sempurna tuh. Banyak penduduk kita atau enggak warga Bandung gitu yang berasumsi bahwa angkotnya lebih macet gini, naik angkotnya lebih ngetem gini gitu. Tapi apakah emang masalahnya tadi sana sehingga si warga Bandung teh nggak mau naik angkot? Apakah persoalannya teh di angkotnya atau ada behind yang lain gitu sih masalahnya? Angkot ngetem itu kalau diibaratkan itu puncak gunung es. Oke. Semua permasalahan behavioral angkot itu ada di bawah gunung es tersebut penyebabnya. Oke. Yang nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke. Yang harusnya lihat siapa? Pemerintah. Oke. Bukan salah satunya ya. Emang ini penyebabnya. Semua permasalahan behavioral angkot itu disebabkan karena supirnya punya ketidakpastian akan pendapatan. Betul. Karena memang sistemnya tidak berpihak pada mereka. Oke, berpihak ke sana tuh. Berpihaknya ke yang punya angkot. Oke. Kan Sedangkan sistemnya si setoran. supirnya. Nah, setoran ini ada hariannya nih berapa? Oke. Mungkin akan bisa jelasin, mungkin banyak teman-teman juga yang nggak tahu kumaha sih sistem model bisnis perangkotan di Bandung teh hari ini yang eksis tuh kayak gimana sih? Model bisnis perangkotan di